Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami di channel Kolong Ranjang. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu. Pada kali ini, kami akan mengisahkan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Zero Point. Cerita kali ini berlatar belakang di sebuah rumah sakit di Jawa Barat. Di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang mempelajari ilmu hitam, di mana agar ia bisa menguasai ilmu hitam tersebut, ia harus tega membunuh para bayi. Di salah satu rumah sakit terbesar dan juga tertua di Jawa Barat, terdapat seorang pasien, seorang ibu yang sedang hamil, yang harus segera menjalankan operasi karena posisi janinnya yang sungsang atau melintang. Keadaan ruangan ini dipenuhi teriakan-teriakan kesakitan dan gelisah dari pasien tersebut, karena sebenarnya pasien tersebut sudah tiba dari pagi hari, tetapi pihak rumah sakit belum juga mengeluarkan instruksi untuk penanganan terhadap pasien tersebut. Untungnya, ada seorang perawat yang bernama Siti, dan perawat Siti ini bisa dibilang orang yang cukup telaten. Dia mau menemani si ibu dan juga menenangkan si ibu ini. Padahal sebenarnya ada perawat yang lainnya yang bernama Yati. Tapi kondisinya saat itu Yati sedang tidak bertugas dan istirahat. Dan dikala istirahat, Yati lebih banyak diam dan menyendiri. Ya, Yati memang tipe orang yang penyendiri dan jarang berbicara, bahkan jarang ngobrol dengan petugas-petugas yang lainnya. Namun, karena ia memiliki paras yang cantik, Siti ini selalu jadi korban digodain oleh perawat laki-laki atau karyawan-karyawan yang lainnya. Lalu, karena dari pagi sampai sore hari belum juga ditangani, pasien yang sudah merasa sangat kesakitan ini terus berteriak, sehingga membuat Siti jadi kasihan. Siti ingin berkonsultasi dengan dokter jaga, dan akhirnya Siti meminta Yati untuk menemani pasien tersebut. "Teh, saya minta tolong. Saya sudah nggak kuat lagi. Sakit sekali. Ibu yang sabar ya. Ibu tidur berbaring dulu ke kiri. Mbak Yati, aku minta tolong jagain ibu dulu. Aku mau konsultasi dulu dengan dokter jaganya." Saat ini sekarang di ruangan itu hanya ada mereka berdua, pasien dan juga Yati. Pasien ini terus-menerus meminta tolong kepada Yati untuk sekedar menenangkan dirinya. Tetapi Yati hanya diam. Ya, Yati hanya diam dan menatap kosong ke arah perut pasien. "Sus, sakit sus. Tolong, gimana ini? Sus, sakit. Tolong dong, kenapa diam saja?" Tiba-tiba, Yati menyanyi pelan dan mengubah lirik lagu tersebut. Yati menyanyi lagu tersebut berulang-ulang hingga membuat pasien merasa kesal. Dan setelah itu, ruangan dipenuhi dengan banyak cicak yang merayap. Di atas dinding,
juga langit-langit kamar. Sus, apa itu? Sus, tolong sus, banyak cicak. Sus, tolong. Pasien tersebut berteriak-teriak, meminta tolong kepada Yati. Karena kondisi saat ini di atas dia dipenuhi oleh cicak. Tetapi Yati hanya diam, dan Yati malah menginstruksikan cicak-cicak itu untuk jatuh. Lalu semua cicak-cicak itu pun berjatuhan ke perut pasien. Pasien itu berteriak, dan secara tidak sadar, ia memukul-mukul perutnya untuk mengusir cicak-cicak tersebut. Yati yang duduk di samping pasien hanya melihat dan tersenyum menyeringai. Teriakan panik dari pasien tersebut semakin kencang, dan membuat Siti yang tadi keluar balik lagi ke dalam kamar. Siti yang dari luar langsung masuk ke dalam dan bertanya ke si ibu. Si ibu bilang ada cicak di perutnya, tetapi sekarang cicak-cicak itu sudah tidak ada. Tidak lama, perut pasien ini merasakan nyeri dan langsung dicek oleh Siti. Dan ternyata pembukaannya sudah lengkap. Kepala anak tersebut sudah sedikit menyembul keluar. Lalu, Siti memanggil perawat-perawat yang lainnya untuk membantu kelahiran sang anak yang tidak disangka-sangka. Karena dari pagi sampai sore diperkirakan ini sebenarnya akan operasi sesar karena kondisinya yang sumsang atau melintang. Tetapi sekarang ini bayinya malah keluar secara normal. Ketika suster-suster yang lain masuk untuk membantu suster, Yati malah keluar, dan hal ini sepertinya sudah biasa, karena kata suster yang lainnya, mereka pun tidak tahu kenapa. Setiap ada ibu yang melahirkan, Yati malah keluar, dan tidak ada yang protes, karena sebenarnya suster Yati ini bisa dibilang yang paling sibuk pada masa si ibu ini belum melahirkan atau pernah melahirkan. Jadi, pas ibu ini melahirkan, Yati akan keluar. Setelah beberapa lama, alhamdulillah persalinannya berjalan lancar dan bayinya lahir dengan selamat. Bayinya pun berkelamin laki-laki. Dan setelah keluar, ari-arinya langsung dipotong. Setelah kelahiran bayinya, Siti bertugas untuk membersihkan bayi tersebut di ruangan sebelah. Sedangkan perawat yang lainnya itu bertugas untuk membantu ibunya, mungkin menjahit dan juga yang lain-lainnya. Ketika bayi ini sedang dibersihkan, bayi ini yang tadinya menangis dengan sangat kencang, tiba-tiba terdiam. Lalu tidak lama kemudian, Siti mencium aroma melati. Awalnya Siti diam saja, tetapi lama-lama baunya berubah menjadi bau kemenyan. Bulu kuduk Siti meremang. Dia mulai membaca doa, dan bayi itu kembali menangis. Bayi itu berhenti menangis, seolah-olah mendengarkan nyanyian tersebut. Siti mendengar itu makin meremang bulu kuduknya. Suaranya berasal dari langit-langit ruangan tersebut. Dan semakin lama, nyanyian itu semakin terdengar dengan jelas. Siti mulai merasakan ada yang merayap di langit-langit ruangan tersebut. Dia tetap memegang bayinya dengan ketakutan dan gemetaran. Lalu, tidak berapa lama ia memberanikan diri melihat ke atas. Di atas ada sosok wanita
yang tengah merayap dengan wajah tua hitam, bergigi taring, berambut panjang berantakan. Mengeluarkan cairan amis berwarna hitam yang lalu menetes ke wajah Siti. Siti sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya membeku. Dengan tetap tenang, Siti memegang bayi tersebut. Siti melihat sosok ini perlahan-lahan menjulurkan tangannya yang memiliki kuku-kuku yang tajam ke arah Siti.